Sobat Fobi, meskipun kita gak ikut-ikutan perang di Ukraina sekarang ini, tapi guncangan ekonomi akibat perang tersebut sudah mulai terasa. Dan bukan cuma di Eropa loh, seluruh dunia kena imbas perang ini, termasuk Indonesia. Nah, kita harus paham, meskipun wilayah perang fisiknya kecil di Ukraina saja, tapi yang terlibat adalah negara-negara besar, yaitu Rusia. Rusia memegang kunci suplai energi dan pangan dunia, sehingga suplai energi dan pangan dunia bisa terganggu. Apalagi dengan kebijakan Barat yang menerapkan berbagai sanksi ekonomi kepada Rusia, maka dampak ekonomi dari perang Rusia-Ukraina ini jadi tidak karuan, berpengaruh kemana-mana. Misalnya, 20% pupuk di Indonesia berasal dari Rusia. Nah, bisa dibayangkan, jika suplai pupuk terganggu, maka panen pun akan terganggu. Panen terganggu, ini bisa mengakibatkan krisis pangan buat kita di Indonesia. Nah, sekarang mari kita bayangkan selanjutnya. Walaupun nggak ada krisis global seperti perang ini, menjelang Lebaran biasanya memang harga-harga berbagai macam kebutuhan pokok di Indonesia itu akan naik. Meskipun sejak era Presiden Jokowi, naik harga pokok barang pokok ini masih bisa dibilang kecil, tapi tetap saja ada kenaikan. Kenaikan ini disebabkan kebutuhan masyarakat akan barang-barang ini naik. Masyarakat lebih konsumtif, lebih senang belanja di masa-masa puasa dan Lebaran ini, terutama belanja makanan. Nah, terus gimana ceritanya kalau kita kena dampak krisis global akibat perang Rusia-Ukraina ini? Gejala krisis global ini sebetulnya sudah terasa jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya, kelangkaan minyak goreng yang bikin heboh di mana-mana. Pastinya masyarakat berharap bahwa badai ini lekas berlalu. Tapi dari perkembangan terkini, sepertinya badai ekonomi dunia ini justru bisa memburuk dalam beberapa bulan ke depan. Paling tidak, badai ekonomi ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Bahkan Sobat Fobi, di negara-negara maju seperti Amerika, harga bensin BBM sudah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Bukan hanya harga bensin, di Belanda misalnya, belanja sembako sudah mulai dijatah. Itu Belanda, negara maju. Nah, kalau harga bensin naik, tentunya harga angkutan naik juga. Dan harga barang-barang lainnya pasti bakal ikut-ikutan naik juga. Menghadapi krisis yang besar ini, apa yang bisa dilakukan Presiden Jokowi dan para pembantunya di Indonesia? Gimana agar Indonesia bisa selamat melewati badai ekonomi ini? Mari kita pahami bersama-sama solusinya. Sobat Fobi, kalau sebuah kapal besar sedang berlayar, lalu tiba-tiba badai datang menerjang, nahkoda kapal, kapten kapal, pasti akan mengkomando awak-awak kapal untuk membuat berbagai macam perubahan. Misalnya, menggulung layar. Kenapa? Karena kalau ada badai, layar yang terkembang itu bisa jadi sobek. Jadi harus digulung supaya tidak sobek. Dan menggeser muatan supaya kapal lebih stabil dalam perjalanannya. Ini bukan berarti lantas kapal tidak berguncang. Tidak, kapal akan berguncang. Dan juga bukan berarti badai akan hilang. Juga tidak begitu. Tujuannya bukan menghilangkan badai. Tetapi perubahan-perubahan yang dilakukan itu agar kapal tetap utuh dan penumpangnya dan semuanya selamat. Nah, ini juga yang terjadi saat negara kita menghadapi krisis global, krisis ekonomi global. Presiden Jokowi sudah memerintahkan para pembantunya untuk melakukan segala perubahan penyesuaian supaya kapal raksasa NKRI ini bisa tetap utuh dan rakyatnya selamat meskipun badai datang menerjang. Nah, salah satu penyesuaian yang paling penting adalah soal subsidi. Kalau kita berpikir, niat dan alur berpikir soal subsidi barang-barang sebetulnya baik. Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya harga barang-barang kebutuhan pokok ini tetap bisa dijangkau oleh rakyat banyak. Nah, untuk itu pemerintah harus nombokin selisih beda harga antara harga asli dengan harga yang mampu dijangkau dengan rakyat. Perbedaan ini ditalangin sama pemerintah. Tapi
Tapi kenyataannya, melakukan subsidi harga barang seperti BBM ini adalah sebuah usaha untuk melawan harga pasar yang sebetulnya sangat sulit dilakukan. Harga pasar sulit dilawan. Saat suatu barang yang terlihat langka, harganya pasti naik. Ini adalah prinsip paling dasar dalam ekonomi, prinsip kelangkaan. Kalau tidak ada kelangkaan, ya semuanya berlimpah. Kalau semuanya berlimpah, ya kita tidak perlu harga. Semuanya gratis. Tapi kan tidak begitu kenyataannya. Ada harga. Kenapa? Karena ada kelangkaan. Ada harga yang mahal, ada yang murah, tergantung seberapa langka barang tersebut. Barang yang langka, harganya mahal. Barang yang banyak tersedia, harganya murah. Nah, harga barang ini bisa saja naik terus. Sedangkan kemampuan negara kita nalangin, yaitu menutup perbedaan harga antara harga pasar sebenarnya dengan daya beli masyarakat, itu ada batasnya. Nggak bisa terus-terusan dinombokin, ditalangin. Karena pemerintah, ya uang tidak turun dari langit. Jadi, subsidi ini ada batasnya. Ada harga yang harus dibayar. Nah, Sobat Fobi, kalau kita melakukan subsidi barang-barang saat harganya melambung naik, ini sebetulnya seperti ibaratnya nih ya, adalah membuka layar-layar dalam kapal ketika badai terjadi. Seperti kita tahu, kalau layar dibuka, pilihannya dua. Layar jebol, robek, atau kapal bisa terbalik. Mereka yang nyinyir sering bahas bahwa subsidi barang adalah untuk rakyat, demi keadilan sosial. Tetapi kalau kita telisik, subsidi barang ini sebetulnya tidak adil. Kenapa? Karena kalau barangnya disubsidi, itu akan membuat orang semakin konsumtif, makin banyak membeli barang itu, menikmati subsidi itu. Jadi, subsidi barang-barang itu akan lebih dinikmati oleh masyarakat yang paling konsumtif. Siapa masyarakat yang paling konsumtif? Tentunya masyarakat kelas menengah atas. Kalau begitu, apakah artinya subsidi ini lantas kita cabut begitu saja dan kita serahkan semuanya pada harga pasar? Tentu tidak. Justru di masa-masa krisis seperti ini, kita harus pintar dan bijaksana dalam menempatkan alokasi sumber daya termasuk subsidi. Yang dilakukan, dana subsidi ini harus digeser, digunakan lebih tepat sasaran. Gimana caranya? Nah, Sobat Fobi, satu pelajaran penting saat kelangkaan minyak goreng kemarin adalah bagaimana penerapan subsidi ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi kita berharap dengan subsidi harga jadi stabil dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Namun di sisi lain, saat subsidi itu yang terjadi di lapangan, kenyataannya malah kelangkaan barang tersebut. Barang yang disubsidi malah menjadi langka. Kok bisa begitu? Begini penjelasannya. Sebetulnya ini cukup masuk akal. Memang ada orang jahat mafia, tapi anggap itu pun tidak terlalu banyak. Jadi begini, misalnya ada barang-barang yang kurang lebih fungsinya sama, tapi harganya berbeda karena yang satu disubsidi pemerintah sehingga menjadi murah. Cepat atau lambat akan mulai banyak penimbun yang menahan stoknya atau memborong untuk dijual di pasar gelap dengan harga yang lebih tinggi, cuan lebih banyak. Hasilnya ya barang jadi langka. Jadi begitu kalau kita subsidi barang, tidak terelakkan lagi akan muncul pasar-pasar gelap, black market. Makanya kalau pemerintah memberikan subsidi, apalagi di masa krisis global ini, yang sebaiknya disubsidi itu bukan barang-barangnya, karena itu rentan terhadap pasar gelap, penyelundupan. Tapi yang disubsidi adalah orang-orangnya. Kalau barang-barang yang disubsidi, pasti akan selalu ada oknum-oknum yang menimbun di pasar gelap yang siap mencari keuntungan di saat sulit. Itu selalu ada, mau kita tangkepin pasti muncul terus. Sedangkan kalau orang yang disubsidi itu tidak ada lagi insentif bagi orang untuk menimbun atau membuka pasar gelap karena tidak ada untungnya, karena yang disubsidi adalah orangnya. Ini yang dimaksud dengan subsidi tepat sasaran, yaitu bantuan atau subsidi yang diterima langsung oleh orang-orang yang membutuhkannya. Inilah yang dilakukan Presiden Jokowi dan para pembantunya. Mereka
mereka sudah merumuskan, maka muncul program BLT bantuan langsung tunai untuk minyak goreng sebesar Rp300.000. Saya lihat masih banyak yang nyinyir soal uang segitu buat apa. Nah, menghadapi yang nyinyir seperti ini, saya cuma bisa mengajak untuk masyarakat kelas menengah atas yang nyinyir ini supaya bisa lebih berempati. Kalau memang Anda merasa uang segitu jumlahnya kecil, berarti ya memang uang itu bukan untuk dia. Subsidi itu bukan untuk dia. Kita lihat datanya, faktanya. Faktanya di Indonesia ini hanya sekitar 20% penduduk Indonesia yang tingkat ekonominya masuk menengah ke atas. Artinya apa menengah ke atas ini? Artinya pengeluaran bulanannya sebulan mereka menghabiskan minimal Rp500.000. Sisanya 80% masyarakat pengeluaran per bulannya di bawah Rp500.000. Jadi, kalau Sobat Fobi dalam satu bulan pengeluarannya lebih besar dari Rp500.000, berarti Sobat Fobi sudah masuk ke dalam kelas menengah atas yang jumlahnya hanya 20%. Tetapi kalau di bawah Rp500.000 itu masuk 80% rakyat Indonesia. Jika dibandingkan dengan ini, maka Rp300.000 tentu bantuan yang sangat signifikan. Karena itu, ketika situasi semakin sulit, mereka jugalah rakyat yang paling bawah, yang paling duluan terdampak hidupnya. Seperti yang kita saksikan sendiri ketika pandemi datang tahun 2020 yang lalu. Jadi, kalau bicara soal keadilan sosial, menurut saya justru bisa dicapai dengan melakukan subsidi terhadap orang-orang seperti program BLT ini. Itu akan lebih adil daripada memberikan subsidi ke barangnya. Karena kalau barangnya, orang kaya pun bisa beli barang subsidi itu. Itu tidak tepat sasaran. Di tengah situasi ekonomi global yang sedang morat-marit ini, saya yakin Presiden Jokowi dan para pembantunya terus bekerja keras untuk memastikan Indonesia bisa tetap sejahtera selamat. Jangan sampai krisis ini kita kehilangan momentum menuju Indonesia maju. Maka itu, selain BLT minyak goreng, pemerintah sedang menyiapkan, bahkan sudah meluncurkan paket-paket bantuan lainnya. Misalnya, ada paket bantuan subsidi upah untuk mereka yang gajinya di bawah Rp3,5 juta per bulan. Itu ada. Ada juga banpres untuk usaha mikro yang menyasar pedagang-pedagang kaki lima dan warung-warung. Terus juga dilakukan BLT dana desa. Dan masih banyak program lain. PR-nya adalah bagi pemerintah memastikan bahwa dana-dana bantuan subsidi ini betul-betul tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat waktunya juga. Semoga kita semua bisa bersama-sama melewati krisis global ini, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa menemukan kesempatan untuk melompat lebih maju lagi. Sekian episode Filosofi Robi saat ini. Terus optimis sambil tetap rasional.